Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, kita lanjut majelis kita tentang membahas masalah puasa yang masih lanjut. Dan ini malam adalah malam ke-17 daripada bulan Ramadan, yaitu malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus bisa membaca Al-Quran walau ayat setiap hari, walaupun satu ayat setiap hari. Diusahakan harus kita membaca Al-Quran. Al-Fatihah lil qabul wa tamami kulli sul wa naili khairi ma'mul mubarra'an lin nahwi wal hudur wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li mu'allif hadzal kitab Sayyidina Syekh Habib Abdurrahman bisegaf Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi wa thalatsuna fi jawazil fitr. Bab yang ke-37 dalam membahas tentang siapa saja yang diperbolehkan berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yajuzul fitri lil musafiri safran mubihan lil qasiri. Ya. Yajuzul fitr, diperbolehkan untuk berbuka, itu tidak berpuasa. Lil musafir, bagi para musafir yang berpergian, ya. Safran mubihan, safar yang dimubahkan, safar yang tidak bertujuan maksiat. Ya, berpergian tapi tujuannya tidak maksiat. Ya, lil qasri, untuk meringankan. Lamma sahha an Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana disahihkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ini rawahul Bukhari wa Muslim. Anna Hamzah ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Hamzah pamannya Rasulullah, ibnu Umar al-Islami, ya, putra daripada Anna Hamzah ibnu Umar al-Islami, ya, bin Umar al-Islami, qala ya Rasulullah asumu fis safar. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asumu fis safar, apakah aku berpuasa saat aku berjalan-jalan, aku berpergian, ya, yang dimana perjalanan itu tidak mengandung maksiat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, in syi'ta fasum, kalau engkau mampu, kuat, puasalah. Ini lebih afdol. Jadi lebih afdol berpuasa ketimbang berbuka. Wa in syi'ta faftir, tapi kalau engkau mau berbuka, boleh juga engkau berbuka. Wa idza fatara al-musafiru lazimahul qada, maka apabila dia berbuka, si musafir itu lazimahul qada, maka dia diwajibkan untuk membayar qada bila fidyatin, tanpa harus membayar fidyah. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridun, seandainya di antara kalian itu maridun, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau di dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyam, maka gantilah di hari yang lainnya. Hukmu syekhul kabir, lalu bagaimana tentang orang tua yang sangat renta? Boleh enggak dia berbuka? La yajibu shaumu ala syekh. Kemarin sudah kita bahas bahwa orang tua yang renta, yang pikun, tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Alladzi lam yutiqahu liqaulihi ta'ala wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Ya, sebagaimana tidak diberatkan, ya, kepada orang yang tua renta tadi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin, dan tidaklah aku jadikan kepada kalian di dalam persoalan agama memberatkan. Maka mudahkanlah, jangan engkau mempersulit dalam persoalan agama. Wa tajibu alil fidyah. Nah, kalau sudah orang tua renta tadi, dia tidak berpuasa, tidak wajib puasa tapi wajib fidyah. Wa hiya muddu ta'amin likulli yaumin. Jadi setiap hari satu mud, kurang lebih ukurannya 7 ons, atau
1 liter kurang 1 on. Tapi biasanya kita genapkan 1 liter. Jadi setiap 1 hari mengganti puasa 1 liter. Hitungannya seperti itu aja untuk membulatkan. Tapi hitungannya tetap 7 on. Likul yaumin yasrifu lil fuqara wal masakin. Dan ditasarufkan, diberikan ini 1 mud itu buat fuqara dan masakin. Ada yang bilang boleh nggak dibagi-bagi sama yang orang kaya atau siapa saja? Jawabannya haknya mud itu, haknya fidyah itu buat fuqara wal masakin. Lamaruya ata'in annahu sami'a Ibnu Abbas yaqra'u. Sebagai di mana diriwayatkan dari Ibnu Atha annahu sami'a Ibnu Abbas, dan bahwasanya sesungguhnya dia mendengar dari Sayyidina Ibnu Abbas yaqra'u wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan sesungguhnya disampaikan daripada fidyah itu ta'amu miskin, makanan kepada orang miskin. Faqala Ibnu Abbas laisat mansukhatan, ya, wa hiya li syekhil kabir wal mar'atil kabirah la yastati'ani ayyasuma, ya, ayyasuma wa ruya mislahu an Ibni Umar wa Anasin wa Abi Hurairah wala mukhalafi lahum fakana ijma'an sakutia, ya, sukutia. Ya, dan daripada Ibnu Abbas tidak ada perbedaan li syekhil kabir wal amatul kabir, laki-laki yang renta, orang tua laki-laki yang renta, atau perempuan tua yang renta, nenek-nenek yang renta, ya, yang dimana keduanya tidak bisa berpuasa. Jadi nggak ada perbedaan tuh, semuanya boleh, tidak diwajibkan puasa tapi mengganti fidyah. Dan diriwayatkan sebagaimana tersebut Ibnu Umar dan Anas dan Abi Hurairah. Dan tidak ada perbedaan tentang persoalan ini ijma'an. Semuanya sepakat bahwa Syekhul Kabir tidak diwajibkan puasa tapi wajib membayar fidyah. Wa hukmul marid. Lalu bagaimana orang yang sakit? Al marid idza aftharu in kana maridahu la yurja birau'ihi la yajibu alaihi al-qada. Wa tajibu alil fidyah likul yaumin muddun ta'amun ka syekhul harami wa in kana yurja biru ihi wajib alihil qada bila fidyatin. Dan bagi orang yang sakit apabila dia berbuka, jadi dia sudah sakit, ya, dan dianggap sakitnya itu tidak mungkin sembuh, la yajibu alil qada, maka orang yang sakit juga nggak wajib qada, ya. Tapi apa? Wa tajibu alil fidyah, dan wajib baginya fidyah. Likul yaumin muddun ta'amun. Setiap hari, ya, dia membayar 1 mud ta'am. Kapan dibayarnya? Setelah melewati. Jadi misalnya dia sudah melewati 1 hari baru mengeluarkan fidyah. Jadi kalau sebelum Ramadan dia nggak wajib bayar fidyah. Bayar fidyah itu setelah ditinggalkan baru dibayar. Ya, kasyehil harami, sebagaimana orang tua yang sudah renta, yang sudah pikun. Wa in kana yurja biru'ihi wajib alil qada bila fidyatin. Tapi seandainya orang yang sakit tadi masih ada kemungkinan untuk sembuh, ya, wajib alil qada, wajib baginya untuk membayar qada bila fidyatin, tanpa harus membayar fidyah. Tapi kalau yang tadi orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh, maka dia wajib bayar fidyah, tidak wajib puasa. Tapi kalau ada kemungkinan sembuh, wajib membayar qada, tidak wajib bayar fidyah. Liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridun, sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa di antara kalian itu dalam keadaan sakit, ya, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatuhu min ayyamin ukhar, maka dia wajib menggantinya dari hari yang lainnya. Hukmul hamil wal mardai. Hukum bagi ibu yang hamil dan ibu yang sedang menyusui. Al hamil wal mardai, ya, idza khafata min as-sawmi ala anfusihima faqat
au ala anfusihima wa alal walidi ya aftarata wa alaihimal qada bila fidyatin. Ibu yang hamil atau ibu yang sedang menyusui, apabila dia merasa takut minas saum daripada puasanya, ala anfusihima atas diri keduanya, ya, faqat au ala anfusihima wa alal waladi, atau di antara keduanya yang hamil dan menyusui tadi, wa alal waladi dan atas anaknya, ya, aftarata, maka berbukalah keduanya, wa alaihimal qada bila fidyatin, dan di antara keduanya membayar qada tanpa bayar fidyah. Kal maridi, sebagaimana orang yang sakit. Wa in khafata 'alal waladi, tapi kalau seandainya dia cuma takut atas anaknya saja, ya, alal waladi faqat aftarata wa alaihimal qada wal fidyah. Dia, si ibu hamil atau ibu menyusui, khawatir persoalannya kepada anaknya saja, tidak pada dirinya. Kalau tadi yang pertama kepada dirinya atau kepada anaknya, ya, atau kepada dirinya saja, maka dia wajib bayar qada, tidak bayar fidyah. Tapi kalau kekhawatiran dia puasa mengkhawatirkan anaknya nanti kurang gizinya, kurang susunya, atau nanti akan ada cedera dalam rahimnya, maka dia kewajibannya dua, bayar fidyah, bayar qada. Walamma ruya an Ali ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu qala kanat rukhsatan li syekhil kabir wal mar'atul kabirah wa huma yutiqani siyam ayyuftira wa yut'ima makana kulla yaumin miskinan. Wal hubla wal murdi'u idza khafata yani 'alal auladihima aftarata wa at'amata wa man aftara la naqada hayawanin muhtarimin yajibu 'alaihi al-qada wal fidyatu qiyasan 'alal mardi'i wal hamil idza khafata 'alal waladi. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina yutiqunahu wa qala kanat rukhsatan. Ini sebagaimana diberikan rukhsah, keringanan, li syekhil kabir, bagi orang tua yang renta, yang sangat tua sekali, wal mar'atul kabirah, dan ibu perempuan, nenek-nenek yang sudah sangat renta, wa huma yutiqani siyam ayyuftira wa yut'ima makana kulla yaumin miskinan. Dan mereka tidak lagi diwajibkan puasa, hanya memberikan fidyah kepada setiap hari 1 mud. 1 mud tadi ingat 7 on, atau digenapkan 1 liter per 1 hari. Sama fidyah sholat sama tuh. Jadi dia sudah sakit, nggak mampu lagi sholat, maka setiap 1 waktu 1 wajib 1 mud. 1 hari kali 5. Jadi misalnya 1 bulan Ramadan tidak puasa, tidak sholat, maka yang diwajibkan 5 kali 1 mud. Jadi berarti 5 kali 1 mud plus puasa 1 hari 1 mud, berarti 6 dikali 30. Itu cara hitungannya. Ya, atau 5 kali 1 liter jadi 5 liter plus puasa 1 hari jadi 6 liter setiap hari. Dibayarnya setelah meninggalkan, jadi bukan sebelumnya. Ya, atau hari di mana sudah tidak puasa, hari itu dibayar boleh. Gitu. Dan adapun yang ibu yang hamil atau ibu yang menyusui, apabila keduanya takut, ya, an auladihima, kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini khawatir cuma anaknya saja, kalau dianya sudah tidak khawatir, maka dia wajib berbuka, wajib mengqada, wa at'amaha, dan wajib membayar fidyah. Wa man aftara linqada hayawanin muhtaramin yajibu alaihi al-qada wal fidyatu qiyasan 'alal marda'i wal hamili idza khafata 'alal walad. Dan barang siapa, ya,
yang dia berbuka karena ingin menyelamatkan hewan yang dimuliakan, misalnya ada hewan yang tenggelam, atau dia sedang menyelamatkan manusia dari kebakaran, dia sedang kebakaran segala macam, dia tolong tuh, ya. Kemudian dia berbuka, dadakan nih persoalannya. Yajibu alaihil qadha wal fidyah, maka dia wajib membayar qadha dan mengeluarkan fidyah. Kiasan, ya, dikiaskan, diperumpamakan alal mardai wal hamili idza khafata alal waladi, di mana diperumpamakan bagaikan seorang ibu yang sedang menyusui atau ibu yang hamil, apabila keduanya itu merasa takut ke atas kurang gizinya anak dan yang lain sebagainya yang terjadi kepada anak, maka boleh dia berbuka, nolong kebakaran, nolong hewan yang sedang tenggelam, atau berbentuk kemanusiaan, ya, yang benar-benar akhirnya menjadikan dia masyakoh atau merasa kesulitan di dalam berpuasa, boleh dia berbuka dengan catatan dia membayar qadha dan membayar fidyah. Setiap satu fidyah 1 mud atau 7 ons, ya, setiap hari yang ditinggalkan. Kita lanjut, ya. Wa hukmu arba bil harfil syaqqah, dan hukum bagi orang yang bekerja keras, ya, yang pekerja yang sangat berat, yang sulit, ya. Arbabul harfil syaqqah kal hasadina wal hadadina wal hamalina yajibu alhim tabyitun niyah fi ramadhana kulla lailatin. Bagi orang yang memiliki pekerjaan yang berat, pekerjaan yang keras, ya, kal hasadina bagaikan tambal pandai besi untuk kuda, atau pandai besi untuk peralatan dapur, bikin pisau dan yang lainnya. Wal hamalina atau kuli bangunan, kuli angkat di pasar, kuli panggul beras, semen dan yang lain sebagainya, yang bekerja di tukang becak misalnya, sangat berat lah, yang membutuhkan keringat, energi yang kuat. Yajibu, maka wajib alaihim mutabyitun niyah, maka bagi mereka wajib setiap malam menetapkan niat. Fi ramadhana kullailatin, setiap bulan Ramadan, setiap malam. Summa man lahiqahu minhum masyaqqah, kemudian apabila saat dia sedang berpuasa menemukan kesulitan, wah, nggak kuat nih saya nih puasa nih, wah nggak kuat nih, saking keringatnya sudah bercucuran, aftara, buka saja nggak apa-apa, ya. Wa illa fala wajaba alaihimul qadha, tapi kalau dia enggak menemukan, masih kuat lah, kerja bangunan ini saya sudah biasa, maka dia terusin puasanya. Fala wajaba alaihimul qadha inda tamkini minhu bila fidyati, maka dia tidak wajib membayar qadha dan tidak wajib membayar fidyah dengan ketetapan karena dia masih melanjutkan puasa. Tapi kalau seandainya dia itu harus buka juga, kal maradi, maka dia diperumpamakan sebagaimana orang yang sedang sakit. Bagaimana yang sedang sakit itu? Kalau orang yang sakit itu dan diperkirakan akan sembuh, dia tetap wajib bayar qadha di hari yang lainnya di luar dari pekerjaan berat. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, dan tidaklah Allah jadikan kepadamu tentang persoalan agama yang memberikan kesulitan-kesulitan. Wa liqaulihi ta'ala wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah engkau merusak keadaan dirimu dengan perbuatanmu sendiri. Ini bagi para pekerja keras, tapi bukan ngojek nih saya kerja keras, ya bukan, yang sekira-kiranya betul-betul mengeluarkan energi.
Tapi kalau tiba ngojek segala macam ya sebaiknya berpuasa, jangan berbuka karena tidak menimbulkan masyakoh. Tapi kalau yang tadi itu kuli bangunan, ya masyakohnya sangat luar biasa, itu boleh tidak berpuasa. Wa hukmu ta'khiri qada'i Ramadan, dan bagaimana hukumnya mengakhirkan qada Ramadan? Man akhara qada'a Ramadana bi ghairi udhrin. Man akhara, barang siapa yang mengakhirkan qada'a Ramadana, membayar qada Ramadan, bi ghairi udhrin, tanpa uzur, hatta dakhala Ramadana akhara, dan sehingga dia masuk kepada Ramadan yang berikutnya, lazimahul qada wal fidyatu, maka dia wajib membayar qada dan fidyah. Misalnya satu orang ibu-ibu, dia haid di bulan Ramadan tahun 2019. Kemudian 2020 masuk Ramadan berikutnya, dia belum bayar qada tuh Ramadannya karena haid yang ditinggalkan di Ramadan 2019. Maka setelah 2020 dia wajib membayar qada ya dan fidyah. Jadi kena denda tuh, dia bayar wajib qada dan ditambah fidyah 1 hari 1 mud. Kemudian nggak bayar lagi, dia nggak bayar qada lagi di 2020. Ketemu lagi Ramadan di 2021 tahun ini. Dia belum bayar tuh qadanya di bulan Ramadan tahun 2019. Jadi 2 tahun berturut-turut dia tinggalkan puasanya, ya. Padahal karena haid saja, maka dia double dendanya. Puasa qada Ramadan ditambah 2 tahun dia tinggalkan qada Ramadan, jadi 2 mud per 1 hari. Likulli yaumin muddun ta'amun, ya. Wa yataqarru bi takriri sinin, dan setiap hari itu harus membayar 1 mud dengan perkiraan daripada hitungan tahun. Jadi setiap tahun nambah, ya tiap tahun lagi bayar mudnya. Lama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah, man adraka ramadhana fa aftara lima radin summa sahha wa lam yaqdi hatta dakhala ramadan wa akhara shama alladhi adrakahu summa yaqdi ma alaihi wa yut'imu an kulli yaumin miskinan. Dan barang siapa orang yang ya meninggalkan Ramadan, fa aftara lima radin, kemudian dia berbuka di bulan Ramadan karena sakit, summa sahha, kemudian dia sembuh, walam yakdihi, dan dia belum membayar qada, ya, membayar qada yang dia tinggalkan di Ramadan itu, hatta dakhala Ramadan wa akhara, sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, ya, shamal ladzi adrakahu, maka dia wajib membayar qada Ramadan yang telah ditinggalkannya, summa yaqdi ma alaihi, ya dia harus mendatangkannya, kemudian membayar qada ma alaihi dari apa yang ditinggalkannya, wa yut'imu ala kulli yaumin miskinan, dan dia setiap hari wajib membayar fidyah, membayar 1 mud setiap hari 1 mud, ya, 7 ons atau 1 liter. Ya, tapi 1 liter itu 8 on. Wala fatal sitatan minas sahabati bidzalika wa hum ala aliyin wal Husaini ibnu Ali wa ibnu Abbas wa ibnu Umar wa Abu Hurairah wa Jabir radhiyallahu. Dan tidak ada perbedaan, ya, daripada 6 para sahabat ini dengan persoalan tersebut. Siapa itu? Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Abbas, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Hurairah, dan Sayyidina Abu Jabir radhiyallahu ta'ala. Tidak, beliau-beliau bersepakat bagi yang meninggalkan Ramadan di tahun 2019, belum membayar qada di 2020, maka di 2020 setelah Ramadan dia wajib bayar qada dan wajib bayar fidyah. Wallahu alam bisawab. Besok kita lanjutkan lagi tentang persoalan masalah, pembahasan masalah Ramadan. Ya, jadi kesimpulannya, bagi para pekerja keras, setiap malam wajib niat untuk berpuasa Ramadan. Kemudian di tengah hari kalau dia menemukan kesulitan, dia harus berbuka
berbukalah ya dengan doruri, dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan bagi dirinya, tapi dia tetap wajib membayar qada setelahnya. Wallahu alam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.